Belum lama cerita kasus petugas pajak tangkap. Ada sederetan rentetan pelaku jika kita melihat berita yang ditayangkan di media sosial. Kalau bisa curang sama negara, kalau bisa merampok uang negara miliaran karena mereka bisa terima uang miliaran. Rata-rata pelaku pajak atau pejabat pajak ini dapat miliaran dengan mudah dan cepat diterima. Simple banget. Namanya juga merampok dan maling uang negara. Nggak perlu pakai modal, cuma pakai fungsi dan jabatan sebagai petugas pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya, Azmi Saputra, hari ini akan menyampaikan kembali dalam catatan hukum Potret Hukum Indonesia yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini berkait petugas pajak yang mengatur pendapatan negara malah jadi perampok uang negara. Rekan-rekan sekalian, belum lama cerita kasus petugas pajak ketangkap. Ada sederetan rentetan pelaku jika kita melihat berita yang ditayangkan di media sosial. Yang kita dengar kasus Gayus, ada kasus Widya Tama, ada Bahasim Asifi, ada Muhammad Dian Irwan, dan Eko Darmanyanto, ada Tommy Hendaratno, ada Pargono Riyadi, ada Henry Setiadi, ada pelaku pajak juga Indarto Caturnugroho, ada Slamet Riana, ada Handang Soekarno yang bertugas di Direktorat Penegakan Hukum sekalipun, bahwa Handang Soekarno ini menerima 1,9 miliar. Nah, sekarang ketangkap lagi setingkat Direktur Angin Prayitno dan Kepala Subdirektoratnya Dadan Ramdhani. Kita masyarakat selalu dibuat sakit hati melihat perilaku oknum penyelenggara negara, terutama di bidang perpajakan yang masih saja curang, masih saja culas. Mereka tidak hanya melakukan korupsi dan menyalahgunakan jabatan, namun mereka petugas pajak ini mengajari pada wajib pajak untuk memberikan keterangan palsu, membuat laporan palsu, melakukan penipuan, bahkan penggelapan, termasuk kadang ada petugas yang mengancam, melakukan pemerasan, memaksa, menakuti, dan petugas pajak ini melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri. Dan terhadap ini harus diproses dalam ketentuan tindak pidana korupsi. Karena petugas pajak ini sudah kong kali kong, sudah bekerja sama dengan wajib pajak, termasuk pihak ketiga terkait dalam hal ini, yaitu kuasa para wajib pajak. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana diketahui KPK pada 4 Mei lalu menetapkan 6 tersangka penerima suap, yaitu terhadap pemeriksaan pajak atas perkara Direktur Pemeriksaan Penagihan pada Direktoral Jenderal Pajak tahun 2016-2019, yaitu Saudara Angin Prayitno Aji, dan terhadap Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Dirjen Pajak Dadan Ramdhani. Termasuk juga ditarik ada kuasa wajib pajak, yaitu Veronica Lindawati, dan 3 orang konsultan pajak. Bayangkan ada 3 konsultan pajak. Rian Ahmadi Ronas, yaitu ada Aulia Imran Makribi, dan Agus Susetno. Para pelaku ini diduga melanggar pasal 12 huruf A, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, diuntukkan pasal 55 ayat 1 KUHP, termasuk 4 tersangka lainnya juga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf H dan huruf B, dan junto pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Perkara apa itu? Perkara ini adalah berkaitan tentang penerimaan suap, pemberi suap, penerima suap, gratifikasi kepada pejabat yang ada jabatannya. Padahal diketahui tunjangan kinerja para direktur ini, Kasubdit ini sudah tinggi, 81 juta lebih. Itu adalah tunjangan kinerja direktur. Untuk setingkat Kasubdit, pemerintah sudah memberikan 46 jutaan. Kata mereka pelaku yang punya jabatan, mengapa harus menunggu atau menanti tunjangan kerja?
ataupun menanti dapat tunjangan kinerja, kalau bisa curang sama negara, kalau bisa merampok uang negara miliaran, karena mereka bisa terima uang miliaran. Rata-rata pelaku pajak atau pejabat pajak ini dapat miliaran dengan mudah dan cepat diterima. Simple banget. Namanya juga merampok dan maling uang negara, nggak perlu pakai modal, cuma pakai fungsi dan jabatan sebagai petugas pajak. Lagi-lagi negara dikesampingkan, lagi-lagi negara dipinggirkan, negara diabaikan. Rekan-rekan, Ketua KPK Firly Bahuri kemudian menjelaskan konstruksi terhadap perkara ini, menyatakan bahwa perbuatan pelaku modusnya adalah dengan cara menyetujui, memerintahkan, dan mengakomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan para wajib pajak. Mereka diatur, mereka dikendalikan. Jadi pemeriksaan pajak juga diduga tidak dilakukan sesuai aturan. Karena para pelaku melakukan pemeriksaan pajak terhadap 3 wajib pajak. Jadi mereka memegang 3 wajib pajak. Yang pertama adalah PT Gunung Madu Plantation yang ada di Lampung. Kedua ada PT BFI. Dan ketiga ada PT JB John Lynn Baratama untuk tahun pajak 2016 dan tahun 2017. Jadi mereka diduga para pelaku ini menerima uang 15 miliar dan 3,5 juta US Singapura. Adapun rinciannya, nih kita lihat kronologisnya. Pertama, para pelaku menerima pada bulan Januari sampai fase Februari 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar 15 miliar. Diserahkan oleh seseorang, RAR itu dan AIM sebagai perwakilan PT GMP Lampung. Kedua, pertengahan tahun 2018 masih lagi para pelaku ini menerima 500.000 US Singapura yang diserahkan oleh seorang VL sebagaimana perwakilan PT BFI dari total komitmen sebesar 25 miliar. Dan lagi-lagi kurang puas seperti haus yang tidak berkehabisan. Yang ketiga, mereka para pelaku ini menerima pada fase Juli-September 2019 sebesar 3 juta US Singapura diserahkan oleh AS sebagai perwakilan PT JB. Rekan-rekan, kejahatan manipulasi pajak maupun penghindaran pajak langsung atau tidak langsung pasti melihatkan peran otoritas petugas pajak. Jadi orang dalamnya pajak sendiri. Karena praktek kejahatan pajak ini bersifat dinamis, selalu beradaptasi dengan celah-celah modus baru demi keuntungan finansial orang-orang tertentu dan terus dijalankan. Karena ada putaran uang, uangnya selalu banyak kalau ngurus pajak ini. Hal ini seiring dengan berbagai perubahan kebijakan yang dibuat oleh otoritas pemerintah untuk memerangi praktek-praktek curang atau manipulasi pajak tersebut. Namun kalau kita lihat kasus ini aneh tapi nyata. Kejahatan pajaknya dilakukan oleh pimpinan setingkat direktur pajak itu sendiri. Dan para kroninya, kasubditnya, merekayasa laporan pajak. Dan ini kejahatan serius. Oleh karena itu pemerintah melalui otoritas yang berwenang dituntut untuk lebih proaktif dalam memerangi berbagai tindak kejahatan. Salah satunya adalah kejahatan di bidang pajak yang dilakukan oleh orang dalamnya sendiri. Petugas pajaknya, ini maling teriak maring. Otoritas pajak dimanapun memiliki peran penting dalam memerangi praktek-praktek kejahatan pajak yang tergolong ilegal. Sehingga otoritas pajak memang sudah seharusnya berperan aktif. Mengingat institusi tersebut memiliki lebih banyak data. Pajak itu banyak data, pengetahuan, berita, informasi terkait. Mereka connect dengan beberapa institusi-institusi lainnya yang masing-masing punya yurisdiksinya. Namun melihat kasus ini tetap saja ada celah untuk menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan kewenangan. Padahal diketahui Menteri Keuangannya itu sudah berwanti-wanti. Menteri Keuangan itu sudah mengingatkan, menyeru kepada pegawai pajak agar tidak korupsi. Lakukan zero toleran untuk korupsi. Namun tampaknya masih kurang sensitif pegawai pajak. Seakan-akan apa yang disampaikan oleh beliau sia-sia. Yang ada masih ada saja petugas pajak yang nakal. Melakukan kecurangan, menorehkan coretan buruk pada wajah institusi perpajakan. Terus terjadi. Malah menggiring saat ini ke jurang tindak pidana korupsi.
Padahal peran pegawai pajak itu cukup strategis karena berkaitan dengan uang untuk pemasukan negara yang bila tidak jujur bisa jadi uang yang semestinya untuk pendapatan negara itu dipoles menjadi uang untuk masuk ke kantong pribadi, ke petugas pajak sendiri. Dengan demikian, keleluasaan dan keterlibatan aktif otoritas pajak dapat secara langsung maupun tidak langsung sangat berarti karena setiap kinerja petugas pajak, setiap rupiah yang dihasilkan, yang dikumpulkan, itu memberi arti bagi negara Republik Indonesia. Dari mulai membangun jembatan, fasilitas listrik, fasilitas umum, gaji aparatur negara, ini amanah dan diperlukan dedikasi bagi pelaksananya. Peran nyata kinerja petugas pajak dapat pula mengoptimalkan penegakan hukum terkait dengan pajak, termasuk membangun kepercayaan masyarakat. Tapi bila begini, kalau sudah curang begini, masyarakat ada rasa tidak percaya kepada petugas pajak. Sehingga jika melihat fenomena dan tren yang terus meningkat dari perilaku pegawai pajak, bukan lagi wajib pajak yang menyuap, malah ini petugas pajak yang siap untuk disuap, berkolaborasi, mengadakan pertemuan berkali-kali, makan bareng untuk merekayasa pelaporan pajak, sehingga ini hal yang membuat torehan yang buruk, sehingga lemahnya integritas, tidak adanya kesadaran berbangsa dari para pelaku korupsi pajak ini. Maka jika dikaitkan dengan integritas sangat dipengaruhi oleh nilai pimpinan yang harus memberikan keteladanan dan contoh konsistensi dan komitmen yang terus-menerus. Melihat petugas pajak yang semakin tahun ada tren peningkatan kecurangan dan korupsi. Apakah ini petanda atau ada indikator bahwa masih adanya pemimpin yang belum menunjukkan keteladanan di internal perpajakan dan konsistensi, karena ada istilah ikan itu busuk dari kepalanya. Maka busuknya pemimpin atau kecurangan pemimpin akan meniadakan atau paling tidak mengurangi pengawasan internal terhadap anak buahnya. Sehingga pegawai bisa mau berkompetisi, berlomba-lomba untuk korupsi, berlomba-lomba untuk curang karena melihat ada contoh yang tidak baik dari pemimpin. Sehingga anak buah berani melakukan korupsi. Ini harus jadi evaluasi dan di follow up tuntas. Kalau tidak di follow up tuntas, ya begini terus. Karenanya perlu kejujuran untuk mengungkapkan ini. Apalagi masyarakat harus terus mengawasi dan menjadi topik pembicaraan yang serius terhadap perilaku oknum pajak yang melakukan kecurangan ini. Tidak boleh ada lagi perampokan uang negara. Tidak boleh ada lagi perampokan berkedok, klaster petugas pajak yang memanipulasi pajak. Saya mengutip pesan Hakim Agung Artijo. Kejujuran itu tidak bisa diajarkan, namun harus dihidupkan, ditumbuhkan. Maka jangan pernah terintimidasi dengan lingkungan yang tidak jujur. Jadi kawan-kawan pajak itu jangan pernah terintimidasi dengan lingkungan sekitar yang tidak jujur. Teruslah jujur, tumbuhkanlah, hidupkanlah kejujuran itu. Ya, demikianlah kajian singkat saya terhadap oknum petugas pajak yang merampok uang negara. Mudah-mudahan catatan kecil ini ada manfaatnya buat Indonesia lebih baik dan anak cucu kita ke depan. Ayo semua bersinergis, bersatu dalam barisan untuk memperbaiki keadaan, menemukan kebenaran, dan maju ke depan meluruskan guna membangun bangsa. Karena membangun sistem sama artinya dengan membangun masa depan. Saya Azmi Syahputra, sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.